Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah kembali. Biarlah di minggu ini kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Terlalu banyak kita yang rindu menikmati hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Angkat tanganmu, amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, kita berlari masuk di dalam pelataran rumah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat penyembahan kita. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini di dalam otoritas kuasa Roh Kudus memberkati apa yang kita berikan pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Saat kami datang Tuhan, yang kami nantikan adalah jamahan Roh Kudus-Mu membakar setiap hati. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau hadir. Engkau yang menguduskan tempat ibadah ini Bapa. Biarlah tempat ibadah ini di dalam otoritas-Mu Tuhan. Engkau memberkati teman-teman kami yang belum hadir Tuhan. Percepat langkah mereka untuk menikmati jamahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menikmati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Kami menikmati kasih setia Tuhan yang tidak pernah beranjak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati anak-anak kami yang pagi hari ini juga akan beribadah Tuhan. Berkati mereka, tanamkan mereka roh takut akan Tuhan. Pengenalan akan Kristus tertanam di dalam kehidupan mereka. Masa depan Tuhan Engkau berikan Tuhan. Kuasa-Mu menyertai sepanjang kehidupan mereka di dalam studi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap pagi hari ini kami menikmati kuasa-Mu, kami menikmati Roh Kudus-Mu membakar hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan, kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih, terima kasih. Mari apa yang Kau bawa pagi hari ini, apa yang menjadi kerinduan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Kami merindukan Engkau Tuhan. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan.
kudusmu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Oh, alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanmu, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Engkau ku sembah dalam baitmu, ku tersungkur di hatimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam Engkau pujianku Yesus. Engkau Tuhan pujian, Engkau amat Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu. Engkau hadir penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam baitmu,
Come Holy Spirit, in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come on, lift your hands. Come on, come on, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Saya menantikan janji Tuhan. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, come on, lift your hands. Berpuluh hati. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power. Lord, I'm crying. Umat Tuhan, katakan Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Tidak ada nama lain yang kami sembah pagi hari ini Tuhan. Kami menyatakan otoritas kuasa-Mu bekerja Tuhan. Membakar setiap hati pada pagi hari ini. Kami mau bersuka cita ke dalam Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab kami mau menyatakan Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Tuhan. Engkau yang siap memuliakan Tuhan, katakan bersama dengan saya.
senggol kanan kiri aja ya. Engkau baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Berapa banyak kita yang hadir, engkau adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Mari engkau yang berada di rumah beranjak dari tempat dudukmu. Mari kita bersuka cita sebab Tuhan baik. Kasih setianya sangat luar biasa. Kebaikan Tuhan dalam minggu-minggu ini, di dalam setiap tahun hidupmu, setiap musim. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Semua melompat buat Tuhan. Engkau baik.
setia memuliakan Tuhan. Pemain musik, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Saya merasakan panas, tapi panasnya kuasa Roh Kudus tetap mengalir. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, lagu ini berkata bahwa mungkin sepanjang kita mengiring Tuhan, banyak orang berpikir bahwa ikut Tuhan tuh kok banyak masalah, ikut Tuhan tuh banyak sekali problema. Terkadang kita sempat mundur. Tetapi percayalah, lagu ini saudara menguatkan kita bahwa tetaplah engkau melayani Tuhan, tetaplah kita mengasihi Tuhan, sebab ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan untuk kita sepanjang kita mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu di
janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Ada kejenuhan yang kita alami, ada kelelahan yang kita alami mungkin dalam hidup kita. Tapi ini kesempatan yang baik untuk berjumpa dengan Dia. Naikkan penyembahan kita, penghormatan dan pengagungan kita kepada Dia. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Engkau baik Bapa, luar biasa. Terima kasih buat waktu ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, Engkau dahsyat. Terima kasih. Ketika kami di hadirat-Mu, kami tenang Tuhan. Ketika kami di hadapan-Mu ada sukacita, damai dan sejahtera. Amin. Engkau mengasihi kami. Nah, pagi ini kami ada di hadirat-Mu. Kami rindu Engkau berbicara. Kami rindu Engkau melawat kami dengan Roh-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan urapan-Mu. Ada sukacita, ada damai dan sejahtera. Bapa, terima kasih untuk waktu ini. Bila pagi ini, detik ini kami masih bisa beribadah, itu hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Ada banyak hal yang kami alami lewati dalam hidup ini. Kami nyaris terhilang Tuhan. Tapi bila hari ini Engkau perkenankan kami hadir di hadapan-Mu dan memuji-Mu Tuhan, itu hanya semata-mata anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terangilah kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ini semua pada diam. Apa kedinginan atau bagaimana? AC-nya mungkin terlalu besar. Ya, selamat pagi. Saya bersukacita pagi hari ini. Dan oleh anugerah Tuhan saya mendapatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala dan semua jemaat yang kemarin lagi rame di grup WA. Ya, anak saya dalam kondisi kesehatan terganggu beberapa hari yang lalu. Dan puji Tuhan setelah hari kedua malah mimisan Bapak Ibu. Keluar darah, panik kami dua di rumah. Dia malah berteriak, "Papa telepon dokter, Papa telepon dokter." Tapi puji Tuhan setelah kami bawa ke RKZ dan sudah sehat, hari ini sudah bisa bermain ya. Dan saya mengucap syukur untuk dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Ya, perhatian yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kami. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke. Nah, pagi hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pesan penting yang Tuhan berikan khusus untuk saya secara pribadi, juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk itu saya ajak kita untuk membacakan firman Tuhan ini. Ini cukup panjang. Hagai pasal 1 ayat 5-11. Memang panjang Bapak Ibu, tetapi mari simak bersama dengan saya.
Karena ada kata-kata yang penting di sana yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pegang itu dan itulah rema dari Tuhan. Nanti mungkin Roh Kudus akan lebih menjelaskan lebih jauh dari apa yang saya jelaskan pagi hari ini. Oke, kita mulai. Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ini saya tandai kalimat-kalimat kunci, Bapak Ibu lihat di sana. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Wah, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Nah, ini yang Tuhan sedang sampaikan kepada saya pagi ini dan ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika pagi hari pengen berangkat ke gereja dan sudah ada kerinduan yang besar? Ketika ada urapan Tuhan di hati kita dan pagi itu kita menggebu-gebu, Tuhan hari ini saya pengen berjumpa dengan Tuhan. Tuhan hari ini saya pengen ada sesuatu yang Tuhan sampaikan pada saya. Tuhan hari ini saya mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya yakin suasana pagi itu sangat ceria. Dan ketika kita berangkat datang ke gereja, sampai di gereja kita disambut oleh penerima tamu yang luar biasa senyumnya. Pasti Bapak Ibu akan disapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, mari silakan masuk, selamat beribadah. Wah, baru berjumpa penerima tamu kita sudah rasa ini sudah luar biasa, sukacita. Ketika masuk di ruang ibadah, Bapak Ibu pas duduk pasti nyaman karena ruangan ini sangat mendukung Pak. Bapak Ibu tidak akan kepanasan kalau di dalam sini, AC-nya cukup bagus. Nah, ketika kita duduk, hadirat Allah turun, suasananya semakin luar biasa, roh kita menggebu-gebu pengen memuji Tuhan. Tanpa sadar pasti kita akan angkat tangan, Tuhan Engkau baik, haleluya. Pengen kita keluar dari tempat duduk kita dan menyembah Tuhan. Padahal itu belum ibadah Bapak Ibu. Itu baru musik pengantar dari Pak Ici mungkin. Tapi hadirat Tuhan sudah luar biasa. Dan kita mau menyembah. Dan ketika WL mulai naikkan pujian, suasananya semakin luar biasa. Hadirat Allah turun, rohnya bekerja dan kita semakin luar biasa. Angkat tangan, tiba-tiba air mata kita berlinang karena terharu luar biasa. Nah, dalam situasi seperti itu, tiba-tiba masalah lewat Pak. Tiba-tiba intimidasi dari persoalan lewat. Cicilan belum lunas, utang belum bayar. Waduh, besok kontrakan saya selesai. Bapak Ibu permisi numpang tanya, dalam kondisi seperti itu bisa nggak kita menyembah Tuhan? Halo? Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan? Dalam situasi seperti itu, set, iklan lewat. Utang belum bayar, cicilan belum lunas, kontrakan besok selesai. Bisakah kita fokus pada Tuhan? Saya rasa tidak gampang. Saya pernah mengalaminya. Pas kontrakan belum selesai, besoknya harus bayar. Mau menyembah Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Ini persoalan yang sulit. Tidak bisa. Atau begini Bapak Ibu Saudara,
di dalam kehidupan kita berjemaat, dalam hidup komunitas kita mungkin saja tanpa sadar kita menyakiti orang lain, atau tanpa sadar orang menyakiti kita. Dan ketika berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, itu pasti kita akan marah. Waduh, berjumpa dengan orang ini lagi. Lihat wajahnya saja kita udah jengkel. Apalagi masuk ke dalam ruang ibadah, duduk bersama. Itu rasanya tidak aman. Apalagi mau menyembah Tuhan, saya rasa itu sulit Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita berjemaat, maka kita mencoba untuk hibur diri kita. Enggak apa-apalah. Ini kan kita ibadah, saya fokus pada Tuhan aja. Sambil menghibur diri. Oh Tuhan, terima kasih aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah panggilan surgawi sambil menenangkan hati kita. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, lagi serius menyembah, haleluya, pas noleh begini, orang yang kita benci itu di samping kita Bapak Ibu, lagi menyembah juga. Gimana perasaan kita? Saya mau tanya Bapak Ibu, bisa nggak fokus menyembah Tuhan? Bapak Ibu bisa? Sulit Bapak Ibu Saudara. Apalagi orang ini di samping kita ini menyakiti hati kita. Ini realita yang kita alami setiap saat. Ini realita kehidupan yang salah yang seringkali kita alami setiap hari, setiap minggu, bulan, bahkan tahun. Dan ini sudah menjadi gaya hidup kita. Kita anggap bahwa ini persoalan ini tidak jadi masalah. Yang penting saya fokusnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, Alkitab pernah mengajarkan kepada kita begini. Yesus pernah mengecam ahli Taurat, Farisi dan Saduki. Dia berkata, kalau ketika engkau sedang mempersembahkan korban dan engkau teringat sesuatu akan kesalahan terhadap saudaramu, maka tinggalkanlah persembahanmu di situ dan pergilah minta maaf. Setelah minta maaf, baliklah persembahkan korban lagi. Berarti Tuhan sangat serius dengan hubungan. Tuhan sangat serius dengan kehidupan kita. Tapi kita anggap biasa saja Bapak Ibu Saudara. Apabila ada sesuatu yang tidak beres di hati kita terhadap sesama kita, cepat minta maaf, cepat selesaikan. Karena penilaian Tuhan, Tuhan menilai hubungan kita dengan Dia berdasarkan hubungan kita dengan sesama. Kalau yang kelihatan ini tidak beres, lalu kita berkata saya mau menyembah Tuhan, itu kayak seperti Farisi, Saduki dan ahli Taurat. Mereka itu seperti orang-orang munafik berjubah agama yang menganggap diri lebih pandai dan pintar menguasai Taurat. Tapi sebenarnya Yesus berkata bahwa orang ahli Taurat itu seperti kuburan yang dilabur putih. Kelihatannya bagus tapi dalamnya itu penuh dengan tulang benulang dan kebusukan. Maka itu Yesus berkata, kalau engkau merasakan ada sesuatu yang salah di hatimu, pergi dan minta maaf. Ahli Taurat ini berpikir begini. Mereka berpikir bahwa dengan mempersembahkan korban itu, mereka bisa menyogok Tuhan bahwa persoalannya selesai. Oh tidak. Tuhan sangat serius dengan hubungan kita. Kalau hari ini ada yang menyakiti atau kita menyakiti orang, Tuhan bilang tinggalkan penyembahanmu, tinggalkan pelayananmu hari ini, tinggalkan korbanmu dan pergilah minta maaf. Sebab kalau tidak beres, maka saya pastikan kita akan langganan terus setiap tahun realita kehidupan yang salah. Padahal Tuhan merancangkan realita kehidupan yang benar kepada kita. Ingat rancangan Tuhan? Aku memberikan kepada kamu hari depan dan masa depan yang penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera sukacita. Itu rancangan Tuhan. Tapi kenyataannya kita selalu langganan dengan realita hidup yang salah. Mari coba saya bacakan ayat ini kepada kita. Oke, nah ini dia. Ini penekanannya di sana di ayat 6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Dia tekankan sekali lagi di ayat 9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya.
Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Bapak ibu saudara, prinsip tabur tuai adalah apa yang engkau tabur, pasti itu yang akan engkau tuai. Amin. Kalau kita menabur banyak, pasti kita akan tuai banyak. Kalau kita menabur sedikit, pasti kita tuai sedikit. Nah, coba perhatikan ayat ini berkata, kamu menabur banyak tetapi mau membawa pulang hasil sedikit. Ini aneh. Seharusnya kita tabur banyak, tuai juga banyak. Nah, ini realita hidup yang salah. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Nah, seharusnya aturannya orang lapar makan pasti kenyang. Tapi dia berkata bahwa kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Biasanya kalau haus minum pasti puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas, masih tetap dingin. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Seharusnya kita bekerja keras untuk mencari berkat Tuhan. Kita harus menikmati hasil daripada apa yang kita kerjakan. Upah kita itu harusnya cukup. Tapi belum sampai tanggal tua semuanya sudah habis. Sepertinya kita menaruh berkat-berkat itu dalam celengan yang lubang. Dompet kita selalu bolong. Ada apa gerangan? Nah, ini realita hidup yang salah. Ini yang harus dirubah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan serius dengan persoalan ini. Kalau ini tidak dibereskan, maka saya jamin realita kehidupan yang salah akan terus kita alami. Nah, kembali lagi saya tekankan bahwa realita hidup yang Tuhan rancangkan bagi kita itu realita yang benar. Rancangan damai sejahtera. Nah, berkat Tuhan yang setiap kali kita usahakan untuk cari itu, Tuhan sudah mendesain berkat itu untuk mencari kita. Bukan kita yang cari. Aturannya seperti itu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Dalam satu bagian Alkitab Tuhan berkata begini. Jangan kamu khawatir. Akan apa? Makan, minum, dan pakai. Nah, ini yang sedang dicari oleh manusia saat ini. Kalau tiga ini sudah dipenuhi, maka sejahteralah hidup kita. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan kamu khawatir akan makan, minum, dan pakai. Sebab apa? Bapamu menyediakan semua itu. Kalau engkau masih ragu, perhatikan burung di udara. Yang tidak bekerja, tapi Tuhan pelihara. Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tidak pernah memintal, tapi Tuhan dandani. Kamu lebih daripada itu, berarti Tuhan akan jamin hidup kita. Amin. Alkitab berkata bahwa orang yang percaya hidupnya benar itu, tidak usah cari berkat. Ketika dia istirahat malam tidur, pagi besok diberkati oleh Tuhan. Itu aturannya. Berarti berkat itu didesain oleh Tuhan untuk mencari kita dan mengejar kita. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita mengejar berkat sampai lupa istirahat. Bekerja siang hari malam sampai lupa Tuhan, Bapak Ibu. Nah, ini realita yang salah. Yang harus kita rubah. Kalau tidak demikian, maka langganan kita adalah realita yang keliru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang Alkitab katakan pada kita. Oke, ini penekanannya. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini. Oleh sebab itu, ini yang Alkitab suruh kita. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Tidak sampai di situ, tapi dia katakan lagi di ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saya mencoba menggali kalimat ini, kata yang saya kasih warna putih ini. Perhatikanlah keadaanmu. Ternyata kata ini memiliki makna yang dalam. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Dalam bahasa Alkitab dipakai bahasa Ibrani, yaitu derek. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Derek lagi. Nah, kata derek ini memiliki beberapa makna yang saya temukan dalam leksikon Ibrani. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ternyata Tuhan suruh kita perhatikanlah keadaanmu itu, artinya yang pertama adalah jalan yang kita tempuh.
Bapak Ibu coba cermati hidup kita hari ini. Coba cek dulu kira-kira jalan yang sekarang kita tempuh untuk mengiring Tuhan ini sudah benar apa enggak? Ini saya tidak tahu, Bapak Ibu yang tahu urusan kita dengan Tuhan. Apakah jalan yang saya tempuh sekarang ini sudah benar atau tidak? Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju kebinasaan dan maut. Apakah jalan yang saya tempuh hari ini mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan itu sudah benar atau tidak? Kalau belum benar, maka Alkitab berkata bahwa perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah jalan yang engkau tempuh hari ini. Kalau itu sudah tepat, maka berkat yang dirancangkan Tuhan itu pasti akan kita alami. Bapak Ibu Saudara, amin. Jadi Tuhan itu merancangkan berkat itu untuk kita. Ketika hadirat Allah turun atas hidup kita, khususnya secara pribadi atau di dalam keluarga kita, Alkitab menjamin bahwa ada damai sejahtera, kita tidak akan pernah kekurangan karena hadirat Allah ada di sana. Bapak Ibu masih ingat ketika tabut perjanjian itu dibawa ke rumah Obed-Edom? Waktu itu keluarga itu diberkati karena tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi kalau Tuhan hadir di hidup kita, Bapak Ibu, berkat itu luar biasa. Tidak hanya uang Bapak Ibu, tapi damai sejahtera sukacita itu memenuhi keluarga kita, memenuhi hidup kita karena Dia hadir di sana. Amin. Nah, tetapi ini persoalannya, perhatikanlah keadaan kita. Nah, arti dari derek yang kedua adalah cara hidup kita. Perhatikanlah cara hidup kita, apakah sudah benar atau belum? Ini berhubungan dengan kebiasaan kita setiap saat. Saya ini juga menderita asam lambung yang luar biasa akut, Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu keluar masuk dokter, tapi kok hasilnya begitu-begitu aja, tetap sakit sampai sudah akut dan dokter bilang ini parah, Pak. Wah, saya udah pikir-pikir kalau sudah parah ini ujung-ujungnya maut juga kita. Pasti lewat. Tapi saya mencoba untuk merenungkan firman ini, dan saya temukan bahwa kehidupan yang sehat itu dimulai dari cara hidup yang sehat. Mulai dari kehidupan yang ditata kembali. Saya mencoba pola makan. Setiap kali kalau masuk ke GKD itu pasti selalu disuguhkan kopi sama Pak Yanto. Ayo Frans, kita ngopi dulu, sarapan pagi, ayo. Apalagi kalau Pak Roni ikut, wah itu tambah rame. Kami bertiga ngopi dulu. Nah, kebiasaan ngopi itu membuat lambung saya ya error juga. Tapi ketika saya berhenti ngopi, Pak Yanto maaf ya, kopinya pasti awet. Semuanya berangsur pulih. Walaupun saya tidak konsumsi obat atau apapun, tapi pola hidup, kemudian cara makan itu juga saya atur lagi. Kemudian istirahat malam juga tidak sampai jam 11-12, jam 8-9 ya sudah tidur. Paginya saya sehat sejahtera. Berarti hidup yang benar, hidup yang sehat itu dimulai dari apa? Cara hidup kita yang benar. Nah, Alkitab menekankan pada kita bahwa perhatikanlah cara hidupmu. Apakah sudah benar atau tidak? Kalau belum benar, nah ini persoalan. Kita langganan lagi dengan realita kehidupan yang keliru. Nah, yang ketiga, arti dari derek ini juga memiliki arti kelakuan. Ini berhubungan dengan karakter kita ya. Wah, ini sulit Bapak Ibu Saudara. Karakter yang jelek ini kadang-kadang kita mempertontonkan sifat perilaku yang jelek yang tanpa sadar kita mungkin menyakiti orang. Dari kelakuan kita, cara bicara kita. Saya sangat-sangat hati-hati dengan perkataan ya Bapak Ibu Saudara. Walaupun memang budaya saya orang timur itu ceplas-ceplos, suaranya besar, kayak teriak-teriak, memang maklum Pak, rumah kami jauh-jauh kalau di kampung. Jadi kalau minta garam itu harus teriak, Pak minta garam. Jadi pita suara kami ini terlatih suara besar Pak. Tapi sebenarnya hati kami lembut Bapak Ibu Saudara. Nah begini Bapak Ibu Saudara, saya sangat hati-hati dengan mulut ini Bapak Ibu. Karena begini, apa yang sudah kita ucapkan itu ketika dia keluar itu, kalau memang itu berkat, pasti dia memberkati. Tapi kalau kutuk atau kata-kata yang tidak pas, itu masuk ke hati, itu menyayat hati dan itu tertinggal di sana Bapak Ibu Saudara. Dan untuk menyembuhkan itu sulit. Memulihkan itu butuh waktu lama Bapak Ibu Saudara. Maka itu kalau misalnya saya mendengarkan sesuatu yang jelek atau buruk,
Saya menahan diri Bapak Ibu Saudara. Ini hati-hati karena saya yang tahu kelemahan saya. Bahwa ketika saya ikut diimbrung dan ngomong sesuatu yang jelek, maka itu akan berbahaya. Sebab begini, Alkitab mengajarkan kita untuk menjadi garam dan terang. Nah kalau seandainya saya terus mengungkit keburukan orang lain, maka keburukan itu akan beranak pinak dan terus akan besar. Tapi seandainya kalau saya melihat satu saja titik kebaikan dari orang itu, dan saya menggaraminya dan meneranginya, lama-kelamaan kebaikan itu akan menutupi kejelekan itu. Dan dia akan menjadi orang yang baik. Maka saya menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa merubah orang kecuali kebaikan yang akan kita berikan kepada dia. Kasih itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Jadi jagalah mulut kita, jagalah perkataan kita. Karena sekali terucap, tidak akan mungkin dia kembali dengan baik. Pasti melukai sesama kita. Perhatikanlah keadaanmu, kelakuan kita. Apakah sudah benar atau tidak. Dan kata Derek ini juga, terakhir dia bilang, tujuan hidup. Perhatikanlah apa yang sudah kita bangun. Tujuan apa yang kita bangun untuk mengiring Tuhan. Padahal sebenarnya manusia itu diciptakan, awal pertama tujuan Tuhan menciptakan kita itu sebagai penyembah. Bapak Ibu Saudara, perhatikan waktu penciptaan, banyak makhluk yang Tuhan ciptakan dan itu melalui sabda Tuhan. Jadilah kucing ya jadi, jadilah anjing ya jadi, jadilah babi ya jadi. Itu melalui sabdanya saja. Tapi giliran menciptakan manusia, dia turun tangan Bapak Ibu. Saya mencoba membayangkan, mendramatisir cerita itu seperti seorang tukang periuk atau penjunan itu ngambil lumpur lalu membentuknya. Setelah jadi dia hembuskan napas. Nah ini napas. Salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh semua makhluk hidup adalah roh. Tuhan menciptakan kita, mendesain kita dengan satu keunikan yaitu makhluk rohani. Nah makhluk rohani ini tujuannya cuma satu, menyembah dia. Tujuan awal kita diciptakan ya menyembah Tuhan. Nah kalau dalam pengiringan kita dengan Tuhan ini, jangan sampai tujuan ini melenceng. Kita harusnya menyembah dia seumur hidup kita. Penyembahan itu bukan berarti masuk ke gereja main musik, main gitar, lalu kita menyembah atau masuk ruang doa. Enggak. Tuhan berkata jadilah garam dan terang. Dimanapun engkau berada, jadilah penyembahnya Tuhan. Orang lihat hidup kita, orang akan jumpa Tuhan. Orang dengar kata-kata kita itu loh, orang akan waduh ini kok enak ya. Saya kalau ketemu dia ini rasanya pengen lagi ketemu. Kenapa? Ada kata-kata yang luar biasa menguatkan. Kata-kata yang memberi dorongan sukacita. Amin. Karena hidup kita didesain untuk menyembah Tuhan. Untuk memberikan dampak dan warna yang berbeda dari kebanyakan orang hidup. Haleluya. Amin. Oke, jadi Alkitab ajarkan kita pagi hari ini, perhatikanlah keadaan kita. Apakah sudah benar atau belum? Berikutnya. Nah ini ayat 8 ini juga ada tekanan-tekanan khusus yang ditulis di sana. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini perintah bagi kita bahwa naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Mari kita perhatikan kata rumah ini. Rumah dalam bahasa Alkitab ditulis bait atau temple, yang artinya, ini Bapak Ibu saya jumpai ini. Rumah ini berbicara tentang bagian dalam diri kita dan juga bagian dalam keluarga kita. Jadi Tuhan perintahkan setelah kita memperhatikan keadaan kita, maka Tuhan bilang begini, kamu naik ke gunung dan bangunlah bait. Bait itu berarti diri kita dan juga keluarga kita. Mungkin selama ini rumah ini sudah rusak. Sehingga Tuhan bilang ini ada hal yang tidak pas di dalam hidupmu yang harus kamu bangun kembali. Mungkin selama ini rumah ini digunakan untuk hal-hal yang tidak pantas. Mungkin rumah ini selama ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Maka itu Tuhan bilang sekarang bangun kembali apapun itu. Yang runtuh kamu bangun kembali. Nah itu bicara tentang diri kita sendiri. Bait Allah itu adalah diri kita. Coba Bapak Ibu cek satu persatu. Kira-kira
rumah saya ini sudah sehat dan benar atau belum. Kalau belum, maka Tuhan bilang naik ke gunung dan bangunlah rumah. Setelah cek diri kita benar, coba perhatikan keluarga kita. Suami, istri, anak-anak, apakah rumah itu benar atau tidak? Kalau memang belum benar, Tuhan perintahkan bangun kembali. Supaya apa? Berkat Tuhan itu bisa dicurahkan kepada kita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sangat ngeri bahwa salah satu kehancuran yang terbesar itu diawali dari keluarga kita. Jadi setan sedang bekerja keras untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Saya menyadari bahwa di dalam keluarga itu memang unik dan rumit. Kadang-kadang kita berselisih paham. Kadang-kadang anak-anak juga jadi korban karena kita suami istri berselisih paham. Tetapi ketika saya membacanya ayat ini, Tuhan bilang begini, perbaiki cepat. Jangan sampai ada lubang atau bolong, tempat peluang bagi iblis untuk masuk dan menghancurkan. Ada tembok yang runtuh, mari kita bangun. Ada atap yang bocor, mari kita perbaiki supaya kehidupan keluarga kita diberkati. Nah maka dari itu, ketika Tuhan perintahkan kepada kita sama-sama melayani Tuhan, keluarga harus dibawa untuk berhadapan dan berjumpa dengan Tuhan. Rumah kita harus benar, diri kita harus benar, maka berkat Tuhan akan tercurah. Haleluya. Ternyata saya selesai Bapak Ibu Saudara. Ini PowerPoint kok sampai di sini, berarti saya dipaksa harus selesai. Waktu saya sudah selesai. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tegaskan lagi firman Tuhan tadi bahwa mari perhatikanlah keadaan kita dan kemudian mari bangun rumah diri kita atau keluarga kita. Maka saya percaya tabut Tuhan, hadirat Tuhan akan ada di rumah kita dan Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Saya selesai. Amin. Nama Tuhan, bila pagi hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah, kita akan melakukan multimedia pengumuman. Shalom, terima kasih Bapak Fran atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Anda dalam doa malam Zoom Selasa 14 Juni jam 7 malam bersama Ibu Ari. Mari hadir dalam fellowship pria KDMC Jumat 17 Juni jam setengah 7 malam. Ibadah Yud Kunci Daud Sabtu 18 Juni jam 4 sore bersama Kak Frans. Dan mari bersuka cita dalam ibadah raya Minggu 19 Juni jam 9 pagi bersama Bapak Pendeta Yanuar Winoto. Selamat ulang tahun kepada Saudari Evita, Ibu Susan, Saudara Daniel, dan Jason. Tetap semangat dan alamilah pemulihan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari. Saya mengundang jemaat Tuhan terbagi berdiri. Doa berkat akan Rene Bapak Ibu. Mari angkat kedua tangan kita ke atas. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap benih firman Tuhan yang telah kami dengarkan pagi hari ini. Menyadarkan setiap kami, mengingatkan setiap kami betapa kami harus melihat ke dalam diri kami terlebih dahulu. Kalau firman-Mu datang mengingatkan kami tidak mau mengeraskan hati kami. Kami mau kembali memperhatikan keadaan kami. Kalau kami masih hidup dengan cara hidup yang lama, Roh Kudus tolong kami. Kami mau menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang lama kami tinggalkan. Biarlah yang diingat dalam kehidupan kami adalah kehidupan manusia baru kami, yang hari demi hari terus menerus dibaharui. Dan dimanapun kami pergi, kehidupan kami senantiasa boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang angkatlah tanganmu. Terimalah berkat-berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, dan kasih sayang Tuhan Yesus serta kuat kuasa penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupanmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau yang mengalami sakit, Tuhan menyembuhkan. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan menunjukkan jalan keluar. Engkau yang membutuhkan pertolongan, tangan Tuhan menjangkaumu saat ini. Engkau dipulihkan, engkau diberkati, dan jadilah berkat. Jadilah pemulih untuk banyak orang. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima anugerah-Mu. Haleluya.